Baik, bab 1 tentang pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Etiket keperawatan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efektif di dunia kesehatan. Etiket ini mencakup norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan dari perawat dalam interaksi dengan pasien, keluarga pasien, dan juga anggota tim medis lainnya. Di ruang rawat inap, perhatian dan perawatan intensif sangat diperlukan, dan etiket yang baik berkontribusi pada kepuasan pasien serta kinerja tim medis secara keseluruhan. Etiket keperawatan berfungsi sebagai jembatan antara disiplin ilmu dan tim medis, memastikan kolaborasi yang baik untuk memberikan perawatan optimal. Kinerja tim medis yang efektif bergantung pada komunikasi, kolaborasi, dan saling menghormati. Penerapan etiket yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara profesional kesehatan yang berdampak positif pada kualitas perawatan. Namun, pelanggaran etiket dapat menyebabkan konflik, kebingungan, dan kesalahan medis yang berbahaya bagi pasien. Misalnya, kurangnya komunikasi yang jelas dapat mengakibatkan kesalahan dalam pemberian obat atau tindakan prosedur. Oleh karena itu, penting bagi tim medis untuk mengeksplorasi pengaruh etiket keperawatan terhadap kinerja di ruang rawat inap dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat atau menghambat penerapannya. 1.2 Masalah. Dalam konteks etiket keperawatan dan kinerja tim medis di ruang rawat inap terdapat beberapa masalah yang signifikan. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang etiket keperawatan. Banyak perawat dan anggota tim medis lainnya tidak memahami etiket keperawatan yang menghambat penerapan norma dan nilai dalam praktik sehari-hari. Hal ini sering mengakibatkan komunikasi yang tidak efektif, kesalahpahaman, dan konflik yang merusak kerjasama tim. Yang kedua, pelanggaran etiket dan dampaknya. Pelanggaran terhadap etiket keperawatan dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kinerja di antara anggota tim. Ketidakpuasan ini menciptakan suasana kerja yang tidak sehat di mana anggota tim merasa tidak dihargai atau diabaikan. Dampak negatif ini langsung mempengaruhi kualitas perawatan yang diterima oleh pasien, dan ketidakpatuhan terhadap etiket dapat mengakibatkan hasil kesehatan yang buruk. Yang ketiga, kebutuhan untuk identifikasi masalah. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah ini agar dapat menemukan solusi yang efektif dalam meningkatkan etiket dan kinerja tim medis di ruang rawat inap. Selanjutnya, 1.3 Rumusan masalah. Dari pokok masalah tersebut, maka kita dapat mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana etiket keperawatan mempengaruhi komunikasi dan kolaborasi di antara anggota tim medis. Yang kedua, apa dampak pelanggaran etiket keperawatan terhadap kinerja tim medis dan kualitas perawatan pasien di ruang rawat inap. Yang ketiga, strategi apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan etiket keperawatan dalam praktik sehari-hari di ruang rawat inap. Oke, yang terakhir 1.4 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, kita dapat mengambil tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh etiket keperawatan. Untuk menganalisis bagaimana etiket keperawatan mempengaruhi komunikasi dan kolaborasi di antara anggota tim medis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat setiap penerapan etiket dalam praktik. Yang kedua, menilai dampak pelanggaran etiket keperawatan, yaitu untuk menilai dampak pelanggaran etiket keperawatan terhadap kinerja tim medis dan kualitas perawatan pasien di ruang rawat inap, serta dapat mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap norma dan nilai etiket keperawatan. Yang ketiga, mengembangkan strategi peningkatan etiket keperawatan, yaitu untuk mengembangkan dan merekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan etiket keperawatan dalam praktik sehari-hari di ruang rawat inap dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan untuk meningkatkan kualitas keperawatan yang diberikan kepada pasien. Baik, sekarang kita masuk dalam bagian metode. Di sini ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan memfasilitasi kelompok fokus. Yang pertama yaitu observasi, yang bertujuan untuk mengamati secara langsung interaksi perawat dan pasien dan sesama tim kerja, yang memberikan wawasan tentang bagaimana etika keperawatan dipraktikkan dan dampaknya bagi sesama rekan perawat terlebih kepada pasien. Yang metode yang kedua adalah wawancara, di mana di sini kita dapat mengumpulkan informasi secara rinci tentang persepsi mereka terhadap etiket keperawatan, pengaruh terhadap kerja tim, dan tantangan atau manfaat yang terkait dengan penerapannya.
Yang ketiga itu memfasilitasi kelompok fokus dewan perawat dan tenaga kesehatan profesional untuk memberikan wadah diskusi mendalam tentang etiket keperawatan, dampaknya terhadap kerja tim dan pengaruhnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan makalah dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan komunikasi dan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan, etiket keperawatan mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan penerapan yang tepat, etiket keperawatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kerjasama tim, serta kepuasan pasien sehingga suasana kerja yang profesional dan harmonis seperti komunikasi yang jelas, saling menghormati, serta kolaborasi yang optimal juga dapat tercipta. Etiket keperawatan mencakup sikap sopan santun, komunikasi yang baik, tanggung jawab, serta rasa hormat. Etiket keperawatan yang tidak diterapkan dengan baik dapat berdampak negatif karena dapat menimbulkan risiko kesalahan medis yang dapat mengancam keselamatan pasien, meningkatkan risiko konflik antar tim, serta menurunkan kinerja tim medis. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap perawat dan juga tenaga medis untuk dapat menerapkan etiket keperawatan dengan baik, karena etiket keperawatan bukan hanya mencakup tentang sikap sopan santun, melainkan menjadi dasar bagi rumah sakit untuk dapat menciptakan kerjasama yang baik dan juga meningkatkan kualitas pelayanan yang bermutu. Selanjutnya untuk saran, adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadakan pelatihan rutin tentang etiket keperawatan dan komunikasi efektif bagi seluruh staf dan tenaga medis. Lalu selanjutnya memasukkan etiket keperawatan ke dalam standar operasional prosedur atau SOP rumah sakit agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh tenaga medis. Selanjutnya adalah menjadikan kepala ruangan sebagai teladan yang baik dan jujur sebagai junior, lalu melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala terhadap penerapan etiket keperawatan. Lalu, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar tim medis dengan mengadakan rapat rutin dan membangun sistem pelaporan yang aman. Mengajak pasien dan keluarga untuk dapat terlibat dalam proses keperawatan agar merasa dihargai, lalu mengatur beban kerja yang seimbang bagi perawat, serta menyediakan fasilitas istirahat yang mendukung bagi perawat. Yang terakhir, menanamkan budaya kerja yang positif dengan menerapkan sikap empati dan saling menghargai, serta kerjasama.